Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Fitriana, NIM 251919094. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Oke, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu urutan perkembangan atau developmental sequences. Pelajar bahasa kedua seperti pelajar bahasa pertama, melewati rangkaian perkembangan. Apa yang dipelajari lebih awal oleh seseorang dipelajari lebih awal oleh orang lain. Di antara pelajar bahasa pertama, keberadaan urutan perkembangan mungkin tidak tampak mengejutkan karena pembelajaran bahasa mereka sebagian terkait dengan perkembangan kognitif mereka dan pengalaman mereka dalam belajar tentang hubungan antara orang, peristiwa, dan objek di sekitar mereka. Dalam terang ini, lebih luar biasa bahwa kami menemukan urutan perkembangan yang serupa dalam perkembangan antar bahasa pelajar dari latar belakang bahasa yang berbeda dan juga mirip dengan yang diamati dalam pemerolehan bahasa pertama dari bahasa yang sama. Selain itu, ciri-ciri bahasa yang paling sering dipelajari tidak selalu dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu morfem tata bahasa. Dalam menganalisis tuturan setiap peserta didik, peneliti mengidentifikasi konteks wajib untuk setiap morfem, yaitu tempat dalam kalimat di mana morfem diperlukan untuk membuat kalimat tersebut benar secara tata bahasa. Misalnya, dalam kalimat yesterday, I play baseball for 2 hours. Kata keterangan yesterday membuat konteks wajib untuk bentuk lampau. Dan for 2 hours memberi tahu kita bahwa formulir yang diperlukan adalah masa lalu yang sederhana daripada masa lalu progresif. Demikian pula to menciptakan konteks wajib untuk jamak tambahan s pada hour. Untuk analisisnya, konteks wajib untuk setiap grammatical morphem dihitung secara terpisah, yaitu satu hitungan untuk simple past, satu untuk jamak, satu untuk orang ketiga singular present tense, dan seterusnya. Setelah menghitung jumlah konteks wajib, peneliti menghitung morfem yang diberikan dengan benar. Langkah selanjutnya adalah membagi jumlah morfem yang diberikan dengan benar dengan jumlah total konteks wajib untuk menjawab pertanyaan berapa persentase akurasi untuk setiap morfem. Skor akurasi dibuat untuk setiap morfem, dan ini kemudian dapat diberi peringkat dari tertinggi ke terendah, memberikan urutan akurasi untuk morfem. Selanjutnya yaitu ada negasi atau negation. Ada beberapa tahap dalam negasi ini. Tahap pertama, elemen negatif usually no or not biasanya ditempatkan sebelum kata kerja atau elemen yang dinegasikan. Seringkali ini muncul sebagai kata pertama dalam kalimat karena subjeknya tidak ada. Contohnya, no bicycle, I not like it, not my friend. Kata no lebih disukai oleh sebagian besar pelajar pada tahap awal ini. Mungkin karena bentuk negatif yang paling mudah untuk didengar dan dikenali dalam pidato yang mereka hadapi. Tahap kedua, pada tahap ini no and not mungkin bergantian dengan don't. Namun don't tidak ditandai untuk person, number, atau tense, dan bahkan dapat digunakan sebelum kata-kata seperti can and should. Contohnya, he don't like it, I don't can sing. Selanjutnya tahap ketiga yaitu peserta didik mulai menempatkan elemen negatif setelah kata kerja bantu seperti are, is, and can. Namun pada tahap ini bentuk don't masih belum sepenuhnya dianalisis. Contohnya, you cannot go there, he was not happy, she don't like rice. Oke, tahap terakhir yaitu dalam tahap ini do ditandai untuk tense, person, and number, dan sebagian besar kalimat antar bahasa tampak seperti bahasa target. Namun, beberapa pelajar terus menandai tense, person, and number pada kata bantu dan kata kerja. Contohnya, I didn't went there. Selanjutnya yaitu question atau pertanyaan. Dalam question ini ada beberapa tahap juga. Yang pertama, tahap pertama yaitu kata tunggal, rumus, atau potongan kalimat. Contohnya, dog for children, what is that? Sekian dari materi yang saya sampaikan dalam presentasi ini, dan presentasi ini akan dilanjutkan
oleh materi selanjutnya, yaitu Mbak Dian. Terima kasih untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anrofifa, NIM 2519071. Di sini saya akan menjelaskan morfologi gramatikal pada tahap 2. Pada tahap ini, no dan not mungkin alternatifnya dengan don't. Namun, don't tidak ditandai untuk orang, nomor, dan bahkan dapat digunakan sebelum modal seperti can dan should. Contohnya, dia tidak menyukainya, dan aku tidak bisa bernyanyi. Selanjutnya, pada tahap 3. Pada tahap ini akan mulai menempatkan unsur negatif seperti kata kerja tambahan seperti is, are, dan can. Tapi pada tahap ini bentuk tidak masih belum sepenuhnya dianalisis. Contohnya, Anda tidak bisa pergi ke sana. Dan dia tidak bahagia, dia tidak suka nasi. Selanjutnya pada tahap 4. Pada tahap ini, do ditandai dengan kalimat pribadi dan angka, dan sebagian besar kalimat interlan yang tampaknya sama dengan kalimat bahasa sasaran, yang contohnya, ini tidak bekerja, kami tidak makan malam. Akan tetapi, pelajar harus terus menyebutkan bentuk pribadi dan nomor pada kata kerja organisasi pelengkap maupun kata kerja. Contohnya, aku tidak pergi ke sana. Pada tahap selanjutnya, pada tahap 1, satu kata, formula atau fragment kalimat. Pada tahap 2, deklaratif urutan kata, tidak ada pembalikan dan tidak ada batasnya. Contohnya, ada monster di sudut kanan, anak-anak melempar sepatunya. Pada tahap selanjutnya, di tahap ini, inversi dalam WH, pertanyaan dengan kedua pelengkap dan kata kerja utama. Bagaimana jika mengatakan approach? Bagaimana dengan mengatakan approach? Contohnya, apa yang dilakukan anak itu? Pelajar yang berbahasa Prancis mungkin sulit menggunakan pertanyaan tahap 5 yang di dalamnya pokok bahasan itu adalah kata benda dan bukan kata ganti. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya, pertanyaan rumit. Contohnya, lebih baik bukan? Pada pertanyaan negatif, kenapa engkau tidak bisa pergi? Dan selanjutnya ada determinasi posesif. Urutan perkembangan dari bentuk posesif bahasa Inggris dalam bentuk his dan her telah diamati dalam bahasa yang berbeda antara bahasa Prancis dan orang berbahasa Spanyol. Dalam bahasa Inggris, pilihan his atau her atau its ditentukan oleh jenis alami pemiliknya. Dalam bahasa Prancis dan Spanyol dan banyak bahasa lainnya, bentuk yang benar dari penentu posesif cocok dengan jenis gramatikal dari objek. Tahap 1, pramunculnya. Tidak ada gunanya his dan her, kata sandang tentu atau yours digunakan untuk semua orang, jenis kelamin, dan nomor. Contohnya, anak kecil bermain dengan sepeda. Yang kedua, dia memiliki band-aid di lengan, kaki, perut. Anak ini menangis tangan ibumu. Pada tahap selanjutnya, tahap 2, munculnya his dan her dengan preferensi yang kuat untuk menggunakan hanya salah satu bentuk. Contohnya, sang ibu mendandani putra kecilnya, dan ia menaruh pakaiannya, celananya, mantel, dan kemudian selesai. Contoh yang kedua, gadis itu membuat dirinya cantik. Dia meletakkan make up di tangannya, di kepalanya, dan ayahnya adalah kejutan. Pada tahap selanjutnya, tahap 3, pasca kemunculannya. Berbeda dengan penggunaan his dan her, tapi tidak ketika objek yang
laki-laki memiliki jenis kelamin alami. Contohnya, gadis itu jatuh di sepedanya dan dia melihat ayahnya menangis. Yang kedua, sang ayah menaruh gadis kecil itu di pundaknya dan setelah itu di punggungnya. Ketika penutur bahasa Inggris mempelajari bahasa Prancis atau bahasa-bahasa lainnya menggunakan gender gramatikal sebagai dasar untuk memilih penentu yang posesif, mereka juga harus mempelajari cara baru untuk menentukan gender dari penentu posesif. Kebutuhan untuk mempelajari jenis gramatikal dari masing-masing dan setiap kata bentuk penambahan tantangan. Selanjutnya ada relative clauses. Pelajar bahasa kedua pertama-tama mendapatkan klausa yang merujuk pada kata benda dalam topik dan posisi objek langsung dan hanya. Kemudian dalam beberapa kasus pernah belajar untuk menggunakan memodifikasi kata benda dalam peran kalimat lain, misalnya indirect object dan objek preposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinifika Kamalia, NIM 2519048. Referensi ke masa lalu. Sejumlah peneliti termasuk Jürgen Meisel telah mengamati perkembangan kemampuan menggunakan bahasa untuk menemukan peristiwa dalam waktu. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelajar dari latar belakang bahasa pertama yang berbeda dan menguasai berbeda bahasa kedua memperoleh bahasa untuk merujuk pada peristiwa masa lalu dalam pola yang serupa. Selanjutnya, gerakan melalui urutan perkembangan. Kita telah melihat di bagian ini bahwa seperti dalam penguasaan bahasa pertama, terdapat urutan perkembangan yang sistematis dan dapat diprediksi dalam penguasaan bahasa kedua. Namun, perlu ditekankan bahwa tahapan perkembangan tidak seperti ruang tertutup. Peserta didik tidak meninggalkan satu ketika mereka memasuki yang lain. Dalam memeriksa sampel bahasa dari seorang pelajar, seseorang tidak boleh berharap untuk menemukan perilaku hanya dari satu tahap. Selanjutnya, lebih lanjut tentang pengaruh bahasa Fred. Salah satu alasan bahwa beberapa peneliti menolak hipotesis bahwa transfer atau interferensi akan menjelaskan kesulitan pelajar dengan bahasa target adalah fakta bahwa analisis kuantitatif terkait erat dengan pandangan behavioris tentang penguasaan bahasa. Dalam menolak behaviorisme, beberapa peneliti juga membuang analisis kuantitatif. Yang terakhir, kosakata. Pada tahun 1980, Paul Meara mengkarakterisasi pembelajaran kosakata sebagai aspek pembelajaran bahasa yang terabaikan. Para peneliti di tahun 1970-an dan awal 1980-an tertarik pada sintaksis dan morfologi karena pola kesalahan dan urutan perkembangan fitur-fitur ini mungkin mengungkapkan sesuatu tentang universal dalam bahasa dan penguasaan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.